Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Israwati Karim, NIM 2154201009, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat tentang bagaimana pendapat mengenai meningkatkan nasionalisme sebagai generasi muda penerus bangsa. Sekarang saya sedang bersama dengan Bu Tanovi Balenda. Saya akan menanyakan kepada Anda bagaimana pendapat Anda mengenai meningkatkan nasionalisme sebagai generasi penerus bangsa. Pendapat saya mengenai meningkatkan nasionalisme dalam mempertahankan persatuan bangsa, gitu ya. Jadi, sampaikan ya. Jadi kita sebagai generasi muda maupun sebagai warga negara Indonesia itu wajib untuk memiliki nasionalisme. Nasionalisme dalam hal ini adalah cinta tanah air. Kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air, siapa lagi yang bisa mencintai tanah air Indonesia? Nah, seperti itu. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia itu adalah dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme. Contoh yang paling konkret adalah siswa ikut upacara bendera. Kita sebagai generasi penerus kan sudah tidak lagi melakukan perang, sudah tidak lagi merebut kejayaan. Yang kita lakukan hanyalah ikut upacara bendera. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah ikut upacara bendera. Itu untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita, jasa-jasa pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu salah satu contoh paling konkret untuk siswa. Nah, kalau untuk mahasiswa misalnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan nasionalisme? Upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan nasionalisme yang bisa dilakukan adalah kita memperingati hari-hari besar nasional, misalnya Hari Kartini, ya kan? Kita memperingati Hari Kartini, kita memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk euforia kita atau sebagai bentuk penghargaan kita terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Hal itu juga bisa menimbulkan rasa cinta dari kita untuk para pahlawan. Contoh misalnya, kita mengingat bagaimana jasanya Ibu Kartini membuat perempuan Indonesia bisa memperoleh pendidikan. Itu kan? Dari situ kita bisa sadar, Ibu Kartini itu ternyata sudah susah payah memperjuangkan hak perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan. Bisa meratakan pendidikan perempuan dengan pria. Ibu Kartini itu sudah susah payah. Kenapa kita kok tidak benar-benar, kita yang sekarang tidak berjuang untuk itu? Kita hanya tinggal belajar. Kok kita tidak bisa belajar dengan baik begitu? Dengan kesadaran itu kan bisa menimbulkan cinta terhadap Indonesia. Dengan kita belajar dengan baik, maka kita bisa menjadi generasi muda yang cemerlang, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya kan? Dan itu akan bisa membangun Indonesia. Kalau dulu lewat perang, kita bisa membangun lewat pendidikannya misalnya. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dengan kita banyak belajar. Misalnya, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa mengajarkan adik-adik misalnya. Itu kan adalah bentuk meningkatkan nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air untuk membentuk generasi muda yang lebih baik. Iya kan? Nah, kalau untuk orang-orang lain, orang-orang dewasa misalnya, cinta tanah air itu bisa dibentuk dengan apa? Kita menggunakan batik buatan Indonesia saja itu sudah termasuk menunjukkan bahwa itu cinta terhadap tanah air. Kita menghargai milik Indonesia ini apa? Ya kan? Menyanyikan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, melestarikan atau membudayakan bahasa adat, bahasa daerah misalnya, suka menggunakan baju daerah pada saat menikah, itu termasuk nasionalisme. Ada kan yang suka pakai gaun misalnya seloyor atau apa yang biasa orang kenal itu tidak termasuk kategori nasionalisme. Tapi ketika kita menikah dan menggunakan baju adat, itu termasuk meningkatkan nasionalisme.
ya toh, baru pakai batik, ya toh, misalnya mau pergi kampus pakai batik. Ada yang malu pakai batik, kalian pasti malu pakai batik, tapi sebenarnya memakai batik ketika kalian berada di acara formal maupun memakai batik ketika kalian kuliah itu adalah bentuk nasionalisme, meningkatkan nasionalisme untuk mempertahankan keutuhan negara, ya kan? Baru yang selanjutnya melestarikan bahasa daerah, ya kan? Sekarang anak-anak muda malu untuk berbahasa daerah, sementara bahasa daerah itu perlu untuk kita lestarikan, perlu untuk kita budayakan. Kalau bukan kita yang membudayakan bahasa daerah, siapa lagi? Tidak mungkin orang Amerika mau datang belajar bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Bintauna, bahasa Bolang Itang, tidak mungkin. Harus kita yang melestarikan itu dia. Itu kan? Itu adalah bentuk meningkatkan nasionalisme. Nah, dengan upaya-upaya tersebut, pandangan saya terkait upaya-upaya yang tadi saya sebutkan, itu sangat perlu untuk kita lakukan. Itu perlu dan sangat penting, dan itu kalau hukumnya bagi saya, itu wajib. Kenapa? Karena kalau nasionalisme Indonesia itu tidak bisa kita pertahankan, maka Indonesia ini pasti akan hancur. Indonesia pasti tidak akan punya masa depan. Dan kalau Indonesia tidak punya masa depan, maka generasi kita setelahnya tidak akan punya tempat tinggal. Kita hanya akan jadi pengungsi di negara lain. Kalau kita tidak meningkatkan nasionalisme kita, maka otomatis kita hanya akan menjadi penumpang di negara sendiri. Kita mencintai pakaian yang produk-produk luar. Misalnya, oh saya tidak suka produk Indonesia, saya tidak suka menggunakan produk-produk Indonesia, saya lebih suka produk luar karena produk luar seperti ini. Pada akhirnya kita akan dijajah oleh negara lain lewat produk-produknya, lewat kemampuan-kemampuannya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak belajar dengan baik, maka kita selamanya hanya akan menjadi bawahan negara lain. Orang dari negara lain, dari Cina akan lebih pintar, sementara kita tidak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya kita yang tidak belajar dengan benar, kita akan menjadikan orang dari negara lain, warga negara asing sebagai bos di negara kita sendiri. Ya kan? Contoh di proyek-proyek, yang jadi pimpinan itu pasti orang Jepang, orang Cina. Kita sebagai orang Indonesia yang punya Indonesia, padahal itu proyek ada di Indonesia, kita hanya jadi bawahan. Ya? Itu karena apa? Kita tidak sadar, kita tidak cinta, kita tidak punya nasionalisme. Kita tidak sadar bahwa kitalah ini sebenarnya bentuk penggerak untuk menjadikan Indonesia itu lebih maju dari kita orang. Ya kan? Kita cinta produk-produk dari luar, oh suka merek ini, suka merek itu, suka merek lain-lain. Kita tidak menggunakan produk Indonesia misalnya. Kita suka makan keju, bukan keju Indonesia, suka makan keju yang ini misalnya. Pada akhirnya, produk lain berjaya di negara kita dan produk kita tidak berjaya. Indonesia rugi. Rugi, tidak ada pemasukan untuk Indonesia, Indonesia banyak utang. Indonesia banyak utang, warga negara Indonesia semakin hari semakin miskin. Yang kaya adalah negara lain. Itu adalah bentuk kehancuran negara Indonesia. Jadi kalau nasionalisme ini tidak kita teguhkan, nasionalisme ini tidak kita tingkatkan, maka kehancuran yang sebenarnya itu akan ada pada kita orang. Indonesia yang 10 tahun ke depan ini akan hancur ketika kita yang sekarang tidak bisa menjaga keutuhan nasionalisme. Pasti itu. Makanya upaya untuk meningkatkan nasionalisme itu sangat amat penting. Hukumnya wajib bagi saya. Bagi saya itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak seperti itu, maka saya tidak akan punya tempat tinggal di Indonesia 10 tahun ke depan. Anda pun tidak akan punya masa depan di Indonesia 10 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Oke? Ya, itulah pendapat serta pandangan dari Ustazah Dita Novita Lenda. Terima kasih waktu dan tempatnya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Program Sarjana Lulusan Agribisnis mampu menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha
dan mampu memecahkan masalah pertanian, serta berkomitmen nasional dan berwawasan global. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Pertanian. Capai cita-cita Anda bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.